Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam bergandengan tangan untuk meraih ridhonya Allah, keluarga, saudara, dalam saling mengingatkan dalam hal sabar dan takwa. Alhamdulillah di malam yang ke-16 ini kita masih bisa mengistiqomahkan rutinan kita kajian kitab Minhajul Arifin. Semoga ridha Allah senantiasa mensertai kita. Sebelum kajian kita mulai, mari kita menghadiahkan surah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, leluhur kita, dan kepada semua yang telah membimbing kita, juga memfasilitasi kita dalam tholabul ilmi. Ala jiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillah. Setelah kemarin Imam Ghazali mengajak kita membahas tentang bagaimana tata cara keluar rumah, terus bagaimana adab kita, hati kita, ruhaniyah kita ketika masuk ke dalam masjid. Nah, juga ada kondisi ketika kita mau menjalankan sholat apa yang harus kita lakukan. Nah, ini memasuki bahasan baru yaitu babul qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul qiraah. Bab yang menjelaskan membaca Al-Qur'an. Qala Allah taala Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Bab ini menjelaskan membaca Al-Qur'an. Jadi manusia itu ditugaskan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu bukan semata-mata terus dilepaskan, itu enggak, tapi manusia itu diberi buku panduan, diberi ibarat mesin baru. Itu ketika kita membeli sesuatu itu ada manual book, ada buku panduan atau buku manual book yang istilahnya yang dinamakan Al-Qur'an. Jadi apapun masalah kita, apapun yang ada di kejadian di alam semesta ini pun, apapun itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Tergantung kita itu mau menggali lebih dalam apa enggak Al-Qur'an itu. Kalau Al-Qur'an hanya sekedar menjadi bacaan ya itu sudah merupakan nilai ibadah juga membaca Al-Qur'an itu. Tapi ketika kita mau menggali lebih dalam, makna per makna, menafsiri lebih dalam, itu sungguh ilmu pengetahuan yang tak terhingga. Al-Quran membahas tentang pertanian, tentang ilmu astronomi, tentang anatomi tubuh, tentang ilmu apa, ada semua di Al-Quran. Karena itu adalah merupakan buku panduan kita yang menjadi mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mau membaca Al-Quran saja, nah itu kita dihadapkan dengan aturan-aturan, dengan syarat-syarat. Syarat yang utama yaitu kita menjaga kesucian kita. Harus berwudu atau kalau berhadas besar kita mandi dulu. Itu kemudian menutup aurat kita.
Kemudian ketika sudah kita keadaan suci menutup aurat, ada lagi membaca itu bukan serampangan kita membaca, tapi di situ teknik membaca Al-Quran juga, cara makharijul huruf, keluarnya huruf, terus ada tajwid, ada ilmu-ilmu yang itu baru teknik membaca. Itu banyak yang harus dipelajari, itu dari Al-Quran. Kemudian belum teknik nanti pemahaman, teknik tafsir. Nah itu juga banyak yang harus, untuk menggali Al-Quran itu banyak yang harus dikuasai. Makanya itu baru yang di luar, yang luaran itu sudah segitu. Apalagi kalau kita masuk ke dalam bacaan itu. Makanya kita menghadapi masalah apapun, solusinya Al-Quran. Solusinya Al-Quran. Kita buka Al-Quran, nanti ada jawabannya. Mungkin otak kita tidak mampu, tapi hati kita bisa mampu menerima isinya itu. Di antaranya ketika kita membaca Al-Quran itu ada ketenangan tersendiri dalam hati, walaupun kita belum paham maksudnya. Itu mukjizat, di antara mukjizat Al-Quran. Jadi solusinya Al-Quran, karena itu panduan kita. Ya, dalam Al-Quran itu yang terdiri dari 30 juz, ribuan ayat seperti itu, ya, oleh Allah itu dipermudah, diringkas menjadi 7 ayat dalam Al-Fatihah. Itu Al-Quran. Jadi dalam Al-Fatihah itu sudah merupakan ringkasan dari Al-Quran. Dari Fatihah yang 7 ayat, itu masih diringkas lagi dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ulama menafsiri lagi lebih dalam Bismillah itu juga masih diringkas lagi dalam huruf ba. Ba masih diringkas lagi dalam titiknya ba. Itu kalau ditafsiri lebih dalam lagi. Nah, karena itu merupakan panduan, nah itu berisi semua ilmu pengetahuan itu ada di Al-Quran. Dan Al-Quran juga penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Apa yang ada di kitab terdahulu itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ini, ya, Fa'idha qara'tal Quran. Ketika, kurang lebih artinya, ketika kamu membaca Al-Quran, maka mintalah dijaga kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Allah, pada Allah Tuhan kita pasrah segalanya. Nah, sesungguhnya kekuasaan setan itu atas orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai pimpinannya. Ini maksudnya apa? Orang-orang yang menjadikan setan pimpinannya, orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Seharusnya hati kita itu yang menjadi pimpinan kita, yang merintah atau yang kita itu hati kita. Tapi terkadang kita itu menuruti nafsu kita, yang mana nafsu itu adalah perwujudan dari sifat syaitan. Nah, kalau kita nuruti setan, itu ya kehidupan kita pasti akan kacau balau, karena tidak sesuai dengan
apa yang dititahkan oleh Allah, bahwa kita itu aslinya manusia itu adalah penduduk surga. Dan sudah sepatutnya kita itu yang kita tuju nanti itu bagaimana supaya kita bisa kembali ke tempat asal kita, yaitu surga. Tapi kalau kita nuruti hawa nafsu, menuruti setan dan menjadikan setan itu sebagai panutan kita, ini yang terjadi ya kita akan terbawa oleh setan, bukan menuju tempat asal kita berupa surga, tapi terbawa setan menuju ke neraka. Ini untuk proses untuk menuruti hati kita ini loh, bagaimana kita tetap menjaga hati kita. Hati itu sifat asalnya itu bagaimana mendekat kepada Allah. Tapi naluri kita, nafsu kita, setan kita, makanya kita itu terkadang lebih setan dari setan itu sendiri. Ya, kayak bulan Ramadan ini kita kan manusia diperintah puasa itu misalnya. Nah, dalam Quran juga disebutkan bahwa setan itu ketika Ramadan ini kan dirantai, dibelenggu. Tapi yang terjadi ya kita ini kadang melalaikan Ramadan. Banyak yang tidak mau menjalankan puasa. Nah, ini kan berarti ini siapa ini ya? Itu setan kita sendiri. Wong setan itu sekedar ngutek-ngutek atau apa ya? Di nafsu kita supaya menyala. Nah, ketika menyala ya sudah. Yaitu setan. Tapi terkadang kita itu yang kita salahkan setan. Setan yang kita jadikan kambing hitam. Apapun kesalahan kita jadikan kambing hitam. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya yang setan itu setan dalam diri kita yang tidak mampu kita kendalikan. Ini seperti surat ada lagi dalam surat Al-Haji ayat 4. Innahu man tawallahu fa innahu yudillu. Sesungguhnya orang yang menjadikan setan sebagai temannya, maka sesungguhnya setan itu yang akan menjerumuskannya. Jadi ketika setan itu kita jadikan teman, kita jadikan partner, itu pasti dalam Al-Quran itu. Setan itu pasti akan menjerumuskan kita. Menjerumuskan kita ke neraka. Baik di neraka akhirat juga neraka dunia. Neraka dunianya apa? Ya sifat gelisah. Pokoknya ketika kita melakukan kesalahan, pasti dalam hati kita itu seperti dalam jiwa kita seperti dalam neraka. Gelisah. Cemas, panik itu kan seperti ketakutan kita. Itu kan kayak neraka kecilnya kita di dunia. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti ketika neraka yang sesungguhnya yaitu di akhirat. Wadhkur ahdallahi alaika wa mitsaqahu fi wahyihi wa tanzilihi. Dan ingatlah dengan janji Allah kepadamu. Dan jaminannya Allah di dalam wahyunya Allah. Dan di dalam kitab yang telah Allah turunkan kepada kita. Allah menjamin kita. Kita itu semuanya akan masuk surga. Orang-orang beriman itu masuk surga. Kecuali yang enggan. Ya, kita ini kan kategorinya dikatakan kalau dibilang mau surga bilangnya mau. Tapi jalan mendaki menuju surga kita masih malas-malas. Nah, sudah sepatutnya lah di Ramadan ini kita itu punya progres untuk selalu meningkatkan ubudiyah kita. Bagaimana ubudiyah kita barengi dengan kesadaran dari dalam hati.
bagaimana cara kita mesra dengan Allah, mendekat kepada Allah. Seperti kemarin itu, Allah itu tidak akan menolak seorang hambanya yang mengetuk pintunya untuk mendekat dan meminta maaf. Sebangsat-bangsatnya hambanya, setercela-tercelanya hambanya, pokoknya sejahat-jahat hamba, sebanyak dosanya hamba yang hamba lakukan itu. Ketika hamba itu berjalan menuju pintu tobatnya Allah, mengetuk pintu tobatnya Allah, pasti Allah akan memaafkan. Wangdur kaifa taqra kalamahu wa kitabahu farattil wa tadabbar waqif inda wa'dihi wa wa'idihi wa amsalihi wa mau'idatihi wa amrihi wa nahyihi wa muhkamati wa mutasyabih. Maka kita harus mempunyai angan-angan ya, bagaimana kita membaca kalam-kalam Allah, kita membaca kitab Allah dengan tartil, atau kita mengangen-angen ketika kita wakaf, berhenti, atau ketika kita mengingat janjinya Allah, dan juga janjinya Allah tentang janji kehidupan akhirat yang penuh kenikmatan berupa surga, juga ancaman Allah berupa neraka ketika kita melalaikan tugas kita dan menuruti setan. Dan juga perumpamaan-perumpamaan dari nasihat-nasihat pitutur, juga perintahnya Allah dan larangannya Allah. Dan ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum Allah, dan ayat yang mutasyabih, yang menyerupa. Jadi kita itu ketika membaca Quran itu benar-benar kita angen-angen maknanya. Makanya dalam orang-orang kita, kiai-kiai kita Jawa itu ada namanya siiran yang terkenal, Tombo Hati. Di antaranya kan membaca Al-Quran dan mengangan-angan maknanya. Kalau belum bisa ya kita membaca itu sudah suatu kenikmatan. Kalau membaca belum bisa, kita dengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang tartil, yang itu kita akan terbawa oleh dimensi kenikmatan yang luar biasa. Itu baru bacaan di dunia. Bagaimana nanti bacaan Al-Quran di akhirat? Bagaimana itu lebih indah dari orkestra musik, lebih indah dari getaran-getaran suara yang ada di dunia ini. Wa inni la khosya antakuna iqamatuka hududahu ghaflatan min tadayyauka hududah. Dan sesungguhnya khawatir kita, seandainya kita itu ketika berdiri, kita berdiri di atas batasan-batasan Allah, dan kita lalai, dan kita terlalai dari batas-batas tersebut. Qala Allah azza wa jalla, fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Surat Al-A'raf. Fa bi ayyi hadisin, maka fa bi ayyi hadisin, maka apakah ada selain Al-Quran manusia itu beriman, maka apakah ada selain Al-Quran setelah imannya manusia itu orang-orang itu tetap beriman. Jadi apakah kita itu sebagai manusia ini loh, kita itu beriman dan kita mengimani Al-Quran itu. Kita itu rukun iman itu ya ada diantaranya mengimani Al-Quran, kitab-kitab Allah. Tapi apakah kita itu benar imannya pada Al-Quran?
Wong kita banyak perintah-perintah Al-Quran yang kita langgar. Kita kadang menuruti bujuan-bujuan dari syaitan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan kita, tapi pedoman kita. Al-Quran itu sumber inspirasi. Al-Quran itu sumber ilmu. Al-Quran itu jalan kita untuk kita mendekat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya di samping kita mengagungkan Al-Quran yang zahir itu, yang 30 juz, kita juga menggali lebih dalam ke dalam hati kita makna terdalam dari Al-Quran. Kita sudah dituntun oleh ulama-ulama kita. Bagaimana ulama-ulama kita itu membuat tafsir-tafsir Al-Quran yang sedemikian dahsyat. Itu bisa kita pelajari dari tafsir-tafsir itu. Juga banyak yang belum, atau mungkin tafsir-tafsir isyari dari ayat-ayat Al-Quran yang dimaknai oleh para sufi, bagaimana takwil per huruf, itu lebih dalam lagi maknanya. Makanya Quran itu pemahamannya berlapis-lapis. Tapi kita tidak boleh serampangan memaknai Al-Quran sesuai kebutuhan kita, hanya nurutin nafsu kita. Benar-benar. Makanya ketika kita itu fas'alu ahli dzikr. Ketika kita tanyakanlah kepada orang-orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu maknanya apa? Orang-orang yang hatinya senantiasa mengingat kepada Allah. Bukan hanya di lisannya. Ya ini siapa? Ya para aulia. Para wali Allah yang hatinya selalu disibukkan dengan zikir kepada Allah. Bukan hanya hati sudah berzikir kepada Allah, jiwanya menyembah kepada Allah dan termanifestasi dalam pergerakan ragawinya. Bagaimana sel-selnya ini juga merespon, bagaimana ikut berzikir kepada Allah. Apa yang dilihat dari matanya, melihat apapun, yang dilihat adalah cahaya keindahan Allah, cahaya keagungan Allah. Apa yang didengar masuk ke telinganya adalah ilmunya Allah, keindahan-keindahan, iramanya Allah. Apa yang digerakkan. Beliau-beliau yang sudah mencapai taraf ini, nah inilah kita ketika ada sesuatu mintalah, bertanyalah kepada ahli-ahli zikir. Nah, Quran itu juga hadis atau Al-Quran, jadi yang menantang kita. Hadis ya, istaftih qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Mintalah istaftih nafsak, mintalah fatwa kepada jiwamu. Ini maksudnya gimana? Ini bukan jiwa-jiwa kita yang keruh seperti ini. Ini kita bertanyalah ke dalam hati nuraninya terdalam. Bertanyalah kepada jiwamu. Ini jiwa-jiwa yang sudah benar-benar mendekat atau bersujud kepada Allah. Bukan jiwa-jiwa yang masih dipenuhi ambisi keduniaan, masih terlena dengan kehidupan-kehidupan dunia. Yang kita lakukan di dunia ini hanya sebagai tugas kita. Tugas untuk menjalankan aktivitas kita di dunia. Tapi sejatinya ketika kita bisa menyadari yang kita lakukan ini adalah bentuk penghambaan. Nah ini untuk proses menyadari itu perlu latihan yang kontinu. Makanya kita dalam setiap apapun yang harus kita lakukan itu apa? Update niat. Niat yang kita perbarui niat kita. Supaya apa? Mengingatkan kembali kepada diri kita, kepada jiwa kita, bahwa kita sedang melakukan tugas sebagai khalifahnya Allah. Yang mana tugas itu adalah bentuk kita untuk beribadah kepada Allah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sesungguhnya jin dan manusia diciptakan itu tugas pokoknya, tugas utamanya adalah beribadah. Ya, tergantung kita beribadah itu di samping ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan Rasulullah, ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita, juga setiap gerak kita, setiap hembusan nafas kita, setiap apa yang kita dengar itu adalah ibadah kita kepada Allah. Tangan yang bergerak, mulut yang bicara, kaki yang melangkah, apapun untuk aktivitas yang kelihatannya aktivitas-aktivitas duniawi. Ketika kita pandai, ketika kita pandai mengilmu, kita diilmuni, itu menjadi nilainya adalah ibadah. Jadi mumpung di Ramadan ini saya mengajak kepada diri saya sendiri, juga kepada sahabat-sahabat semua untuk sama-sama saling mengingatkan tentang kebaikan. Babur ruku'i, bab yang menerangkan tentang ruku'. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Apabila ada salah, kurang pas ataupun khilaf, itu murni kebodohan saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.